ala kulli hal. Ya, itu artinya bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan yang memang diliputi oleh model pertarungan ini. Jadi yang menggerakkan sejarah ini tidak murni sebuah kebaikan, dan dalam pergerakan sejarah ini juga tidak murni keburukan, tapi ini adalah pertarungan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa perjalanan sejarah itu, rasionalitas sejarah itu, nalar sejarah itu adalah berkaitan dengan sebuah pemberontakan terhadap kebaikan. Karena tidak mungkin Habil itu akan memberontak kepada Kabil. Justru seringkali yang merasa terancam ini adalah orang-orang yang berwajah Kabil, ya, berwajah Kabil ini banyak. Kita bisa juga menggunakan baju putih, berjenggot, tasbih, kopiah, tapi sesungguhnya kita adalah wajah dari Kabil itu. Karena Kabil itu tidak melihat kamu menggunakan baju apa, gamis, ataukah jeans, ataukah hijab, ataukah baju yang tertutup busana rapi dan mulus. Tidak. Tapi Kabil itu adalah sebuah keburukan yang nyata. Dan kita bisa melakukan itu. Seringkali kita melakukan keburukan. Sesekali mungkin lebih banyak berbuat keburukan daripada kebaikan, tapi sudah merasa paling benar dan merasa paling baik daripada orang-orang yang lain yang lebih besar melakukan kebaikan itu. Sehingga nalar sejarah itu adalah sebuah pemberontakan keburukan terhadap kebaikan, di mana kebaikan yang dihancurkan adalah sebuah kebaikan yang sifatnya apa? Sifatnya normatif, ya. Kebaikan yang sifatnya apa? Pasif. Yang itu kita bisa melihat bagaimana bisa melihat dalam kebaikan hari ini, yang kita tidak punya sebuah kesadaran yang baik, yang fundament, yang tersistematik antara kebaikan pada diri kita dan kebaikan dalam sejarah, sehingga kekuatan keburukan itu sering meracuhkan, menghancurkan sendi-sendi kebaikan dari berbagai macam, berbagai lini. Salah satunya sering digunakan adalah kekuasaan yang sering merusak keburukan. Tentu kita bukan anti kekuasaan, tidak. Tapi bagaimana sistem kekabilan itu hadir di masyarakat, mendominasi masyarakat, sehingga kebaikan itu sama sekali tidak muncul. Kebaikan sama sekali tidak muncul, karena sudah diakhiri oleh pembunuhan, keburukan oleh Kabil pada Habil itu. Dan itu kita bisa merefleksikan bahwa memang hari ini kita lihat di mana-mana, walaupun ada kebaikan, namun kebaikan tidak bisa bergumam yang begitu dahsyat, ya. Kebaikan satu gelintir orang tidak mungkin dia akan melawan sebuah keburukan yang sistematik, ya. Tidak mungkin itu. Dan orang-orang, figuritas tipologi kekabilan itu telah berada pada setiap dimensi kehabilan kita, setiap dimensi kebaikan kita. Di situ pasti ada Kabil. Sehingga kita sebagai individu yang beriman, yang berislam,
tanpa punya kesadaran historisitas, tanpa punya kesadaran historisitas, maka Islam dan iman itu bisa bergandeng tangan dengan kekabilan. Atau kita bisa melihat bahwa sistem kekabilan itu adalah berwajah spiritualitas, agamawan, berwajah ekonomi, dan berwajah politik. Jadi kabil ini 3 wajah, dan ini juga ada di kehabilan. Makanya salah satu wajah kekabilan itu 3 wajah itu, Habil pun wajah sama. Maka individu yang tidak punya sebuah kejelian dan kepekaan historisitas terhadap nalar ini, maka kita akan jatuh pada sebuah kamuflase, yang itu kamuflase kebaikan oleh keburukan, dan sebuah kebaikan sejati tanpa kamuflase pada kebaikan sendiri, atau dalam istilah disebut dengan Habil, ya. Habil. Kita bisa melihat itu, bagaimana ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk menenangkan diri penguasa. Ayat-ayat spiritualitas digunakan untuk menenangkan massa. Ayat-ayat tentang jihad itu diberhentikan. Dan ekonomi itu menindas dan membuat orang tergantung padanya, serta politik itu selalu berbentuk oligarki, nepotisme, dan semua bersifat hal-hal yang terdikotomi. Itu adalah kekabilan. Jadi sekiranya bahwa kita ini beriman, kita ini berislam, namun kita merasa bahwa kita itu berbeda dengan yang lain, masih memperlakukan orang itu di luar batas kemanusiaan dengan dalil apapun, maka itu sebenarnya kita adalah kabil. Kita adalah kabil. The real kabil adalah kita itu sendiri. Kita adalah penerus, anak keturunan dari kabil. Begitu juga pada aspek kehabilan. Oleh karena itu, sebuah sejarah ini pasti hanyalah muncul figur-figur yang berbeda, tapi dia memainkan sebuah perang yang dari awal telah dibuat orang tuanya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ada sebuah visi yang sama, semangat yang sama, kesadaran yang sama, masa lalu, kini, dan akan datang. Baik keburukan Habil maupun Kabil itu punya pelanjut dalam merumuskan gerak sejarah. Perhatikan bahwa kebaikan sendiri, keburukan sendiri tidak akan menggerakkan roda sejarah. Namun benturan keduanya, dinamika sejarah, itu akan terus-menerus bergerak menuju tujuannya. Tapi apapun itu, apapun dalam dinamikanya tentu pasti ada akhir. Hanya kita sendiri sebagai sebuah konsekuensi keimanan dan keislaman kita dengan nalar sejarah yang jelas, kita mau meletakkan di mana? Kita mau berdiam diri di Gilas,
berdiam diri pengecut, berdiam diri munafik, orang-orang yang berislam, orang-orang yang beriman tanpa kesadaran historisitas. Saya ingatkan sekali lagi, itu adalah iman candu, Islam jumud, iman yang syirik, tahukah? Sebuah Islam yang bertopeng kejahatan. Ketika iman dan Islam tidak punya kesadaran historisitas. Dan historisitas ini kan sebuah dialektika. Maka kesadaran iman, keislaman kita itu harus dirumuskan dalam apa? Sebuah kehendak diri dalam membantu sebuah pergerakan sejarah ini. Walaupun dinamika dalam sejarah itu sebuah determinisme sejarah, tapi tindakan sejarah itu adalah berkaitan dengan kesadaran manusia. Maka dalam determinisme sejarah, pada jantung determinisme sejarah, ada kehendak yang muncul, kehendak sejarah pada manusia untuk melihat tujuan sejarah dalam melihat dua pertarungan abadi. Kita mau di mana dan kita berpihak di mana, itu adalah sebuah kehendak yang didukung oleh sebuah sistem pandangan dunia tauhidnya dalam meletakkan sebuah aktivitas kesejarahan dia sebagai manusia yang beriman dan sebagai manusia yang berislam. Dengan begitu, maka Islam itu adalah sebuah harapan perbaikan sejarah manusia yang telah ada, sejarah yang terjadi sebagai sebuah pembelokan. Itu perlu diluruskan dalam apa? Semangat iman Islam bersamaan dengan semangat realitas kehabilan yang disusun oleh sebuah sistem sosial yang wajahnya adalah wajah kebaikan.